Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 5.58 WITA. Bahkan, guncangan dirasakan hingga Nusa Tenggara Barat, NTB, Sulawesi Selatan, Sulsel, dan Sulawesi Tenggara, Sultra. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami imbas dari gempa yang terjadi. Namun, pada pukul 7.30 WIB, peringatan tersebut berakhir. Peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada tanggal 15 Agustus 2026 pukul 4.58:24 WIB dinyatakan telah berakhir, kata BMKG dalam rilis pers yang diterima tribunnews.com. Di sisi lain, tercatat ada 8 orang yang menjadi korban jiwa. Adapun 6 orang tewas di Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Sementara sisanya tertimpa bangunan di Pelabuhan Laurencai, Maumere, Kabupaten Sikka, NTT. Berdasarkan laporan pendahuluan Kodim Sikka, gempa bumi berdampak di wilayah Pelabuhan Elsai, Kabupaten Sikka. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka-luka. 2 korban meninggal dunia terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan, kata PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Berton Panjaitan. Gubernur NTT, Melki Laka Lena menuturkan pendataan korban dan dampak gempa pun masih terus dilakukan di sejumlah wilayah di Flores. Dia juga akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan kondisi terkini. Tapi kami akan terus mengupdate lagi di lokasi dan sebentar saya akan ke lokasi untuk memastikan kondisi bencana, katanya dalam konferensi pers di Mapolda NTT, Sabtu pagi. Rekam jejak gempa di Flores. Pernah terjadi 1992, akibatkan tsunami, 2.500 tewas. Gempa dengan berkekuatan lebih dari magnitudo 7 bukan baru kali ini saja terjadi di wilayah Flores. Peristiwa serupa juga pernah terjadi pada 12 Desember 1992. Berdasarkan laporan dari BNPB, kronologi bencana berawal ketika wilayah Flores diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,5 pada pukul 13.29 WITA. Adapun pusat gempa berada sekitar 35 km di sebelah utara Maumere. Pasca gempa, bencana disusul dengan terjangan tsunami dengan ketinggian hingga 25 meter. Organisasi nirlaba, Mercy Corps, mencatat bencana ini mengakibatkan 2.500 orang tewas. Sementara, menurut laporan BNPB, total korban jiwa sebanyak 2.000 orang. Laporan berbeda disampaikan BMKG di mana korban tewas mencapai 1.500 orang. Menurut pemberitaan Kompas.id pada 16 Desember 2021, terjadinya tsunami dipicu adanya gempa sekaligus longsor bawah laut. 2 pekan pasca bencana, peneliti dari Jepang memetakan terjadinya longsor bawah laut dengan berkunjung ke pantai utara Flores dan Pulau Babi. Kami ke pantai utara Flores mengunjungi 40 desa di sana untuk mengukur ketinggian tsunami, tulis Yoshinobu Suji dan tim dalam publikasi berjudul Damageto Coastal Villages due to 1992 Flores Island Earthquake Tsunami, 1995. Adapun berdasarkan hasil penelitiannya, gelombang tsunami tertinggi yaitu 26,2 meter terjadi di Desa Riangkroko yang berlokasi di timur Pulau Flores. Akibatnya, 137 orang tewas. Tingginya gelombang di desa tersebut akibat gempa yang memicu longsor di Teluk Hading. Hal ini membuat kekuatan tsunami berlipat ganda. Dari penelitian itulah, pusat gempa di sebelah utara Flores dikenal sebagai sesar naik Flores karena memiliki mekanisme patahan naik. Selain korban tewas, gempa dan tsunami dahsyat ini menghancurkan 18.000 rumah, 113 sekolah, 90 tempat ibadah, dan 65 fasilitas lainnya. Lalu, total 90.000 orang harus mengungsi. Sementara, wilayah terdampak paling parah yaitu Maumere karena 90% bangunan hancur. Sebagian warga selamat buntut cerita turun-temurun. Berdasarkan temuan BNPB, gempa Flores 1992 dianggap menjadi pembelajaran terkait pentingnya indigenous knowledge atau pengetahuan lokal soal mitigasi bencana. Pasalnya, masyarakat di pesisir Flores menyimpan cerita turun-temurun terkait tanda-tanda akan terjadinya tsunami yakni air laut yang tiba-tiba surut.
Cerita ini diwariskan dalam bentuk dongeng atau nasihat yang kemudian terbukti menyelamatkan sebagian warga ketika bencana melanda, tulis BNPB. BNPB menuliskan bahwa memori kearifan lokal yang dimiliki masyarakat setempat mampu membantu di tengah keterbatasan informasi modern saat itu. Kendati demikian, BNPB menyebut bahwa kearifan lokal saja tidak cukup sehingga membutuhkan pengintegrasian dengan teknologi modern. Hal itu diperlukan karena adanya perubahan lingkungan di pesisir pantai Flores yang membuat tanda alam sulit dibaca lagi. BNPB pun menyebut keberadaan BMKG saat ini begitu penting ketika terjadi bencana alam seperti gempa atau tsunami. Saat ini, keberadaan BMKG dengan sistem peringatan dini, sirine tsunami, serta edukasi kebencanaan di sekolah-sekolah dapat berjalan beriringan dengan cerita-cerita rakyat yang diwariskan orang tua, katanya.